Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama' buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kama ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang telah Ulun sampaikan pada kesempatan yang lalu, bagaimana rumus cerdas menghadapi peristiwa, kejadian, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibnu Qayyim memberikan penjelasan untuk al-qaidatu al-khamisah. Al-qaidatu al-khamisah, rumus yang kelima. A'rif haqiqatat dunya satastarih. Kenalilah hakikat dunia, pasti engkau akan menjadi tenang. Kenalilah apa sebenarnya kehidupan dunia, hakikat dunia, engkau akan menjadi tenang. Jamaah, ini kita ini di dunia, bukan di surga. Orang ini, kita ini kan di dunia, bukan di surga. Jadi tentu tidak luput dari berbagai permasalahan. Jadi kok tidak yakin kalau di antara kita ini nggak pernah ada masalah? Yaitu tadi, kalau masing-masing kita menuju ke depan sini berdiri untuk menyampaikan permasalahan, mungkin semalaman satu orang kada cukup, macam-macam kisah. Kadang-kadang seorang yang tahu empat sadih juga melihat orang yang kisah. Kalau kita tidak siap, kita bisa ikut merintih. Oh, jadi ikam aku gitu. Tapi ada orang yang mampu untuk menghadapi masalah, ada yang tidak. Ada yang kadang-kadang kita katakan stres,
Kalau Bali ngarannya gila. Oh ini diperbarui bahasanya stres. Ya kalau Bali itu gila ini, stres. Ya. Nggih kada tahan, tidak tahan menghadapi masalah. Yang enak ya memang terus seseorang di surga, dan yang tidak enak ya di neraka kan. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang ulun bacakan tadi, I'lamu, ilmuilah oleh, kalau terjemahkan ketahuilah oleh, ilmuilah, ketahuilah, jangan tidak diketahui. Anamal hayatud dunia, hanya saja pakai anamal, hanya saja sesungguhnya bisa, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah permainan. Orang main bar malam ini, Maroko lawan Prancis kan? Nobar. Itu permainan. Permainan. Jangan dimasukkan barangnya, langsung digiring ke situ, digiring ke situ, buat sampai patah ya batis. Tapi bisa juga jadi duit. Pulang. Ada pula yang terjadi perjudian. Walaupun di kata tidak diperkenankan judi, tapi kan tetap perjudian berlangsung. Nah itulah namanya lahibur, permainan. Jadi hidup itu seperti itu. Kok repot sih mau masukkan bank? Gue dimasukkan sendiri aja kan bisa. Gue jadi kouluk kayak hidup kan juga begitu. Jangan dijadikan sebuah permainan lapang. Hidup ini juga lahbun. Allah menjelaskan kehidupan di dunia itu sesuatu yang bisa melalaikan, lalai. Tidak tahu kok bisa lalai. Kita sendiri orang yang beriman pun juga bisa lalai. Bisa lalai. Tahu bahwa waktunya sudah maghrib, tenang-tenang saja. Tidak ada kita mempersiapkan diri sehingga lalai. Terlambat masbuk. Untuknya masbuk pula. Jadi kita sering begitu kan, untungnya masbuk daripada kada lalu. Jadi seperti itu Pak, melalaikan, suatu yang melalaikan. Banyak kita itu jadi lalai. Itulah dunia. Mungkin karena kita tidak termasuk orang yang lalai, sehingga seakan-akan ya sama orang lain seperti kita. Padahal tidak. Wazinah, perhiasan. Tapi perhiasan itu kan tidak selamanya. Kalau orang berkumpul kayaknya tanggal juga, bahasa pula. Seperti kita punya rumah, sama kebahagiaan itu terbatas. Ketika tidak ada lalu mendapatkan senang. Begitu sudah dapat lama-lama ya habis senangnya. Lama-lama habis. Senang diisi bajuannya. Pakai habis kesenangan terhadap perhiasan. Seperti itulah.
dunia ini juga bermegah-megah. Kalau mau dipikir-pikir, orang bisa rumah panjang, tingkat pula, suara naik ke atas. Kan dipikir-pikir malah, bisa rumah gana, di Banjar tidak ada rumah gana, suara naik ke atas. Bisa mobil tuh kan, di keluar tuh ada orang sopir. Bisnya kuat banget. Kemudian mobilnya yang disewakan di Andaro 1 bulan berapa juta, ada yang sampai 40 juta, berisi 120. Yang merasani mobil nyaman itu yang sopir-sopirnya, sidinnya mana ada merasani. Nyopir juga bisa, stroke gitu. Tapi itulah bermegah-megah. Itulah dunia. Jadi gak usah heran. Kita tidak usah. Supaya kita ini nanti lestari bisa istirahat, bisa mampu untuk mengembangkan qanaah, mengembangkan kesyukuran. Bukan berarti tidak berikhtiar, ikhtiar juga. Kita ingin juga menjadi muzaki, menjadi orang-orang yang berzakat. Ingin dan wajib itu bagi kita, berkeinginan bahwa sampai atau tidak itu sudah ada niat dari Allah. Wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwal wal aulad, berbanyak-banyak dalam harta dan anak. Itu udah biasa. Siapa orangnya kadang-kadang banyak. Sampai Allah menjelaskan dalam surat At-Takatsur, alhaakum at-takatsur, berbanyak-banyak menjadikan lalai terhadap kamu, melalaikan kepada kamu karena berbanyak-banyak. Mudah-mudahan walaupun kita ingin banyak, jangan lalai kan gitu. Jujur kita berusaha, tapi usaha itu tidak melanggar waktu, baru itu diridhoi Allah. Seorang pedagang supaya diridhoi oleh Allah tidak melanggar waktu. Maksudnya waktunya sembahyang, senang hati. Nah itulah maksudnya. Sehingga kama saligaitin ajabal kafara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Lalu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah gambaran. Kalau kita tidak memperhatikan terhadap kehidupan dunia yang itu hanya permainan. Ya artinya ya jangan menjadi sebuah permainan, jangan melalaikan, kan begitu artinya idealnya, bagusnya. Jujur menjadi perhiasan tapi tidak melalaikan, menyenangkan, mampu mengucapkan alhamdulillah, mengembalikan segalanya kepada Allah, tidak berbangga-bangga. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan bermegah-megah. Lupa bahwa yang ada ini adalah milik Allah. Di situ baik kita. Rasa sumbernya seorang, kepintaran seorang, kehebatan seorang.
Kan seperti itu, kadang-kadang lupa. Aku pintar ini karena aku sungguh-sungguh. Iya. Kesungguhan itu perintah Allah, tapi adanya sesuatu yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah. Makanya seorang ulama ahli tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan, ketika kita selalu ulang-ulangin mengucapkan iya karena butuh wa iya karena nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau kami, jadi menggunakan kami beribadah. Maksudnya ada pihak lain yang menjadikan kita mampu untuk beribadah. Pihak lain itu siapa? Allah. Allah yang berikan hidayah, Allah yang berikan taufik, Allah yang berikan i'anah, Allah yang telah memberikan petunjuk, Allah yang telah memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah itu, sehingga kita mampu datang ke masjid ini. Kalau melihat jalan Pak, di jalan raya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sedemikian rupa sampai Allahu Akbar. Sini mobil, belakang mobil, kanan kiri mobil, sepeda motor. Hanya pikirkan. Itulah dunia. Tidak kemana-mana buahnya. Seorang pun juga ada kemana kan itu. Seorang melihat orang kemana-mana nih. Seorang pun juga kemana. Itulah Pak. Jadi arif hakikat dunia zatastari. Bingung Pak dunia. Belum lagi kalau kita mendatangi ke rumah sakit, makinnya. Artinya ya nanti kita ada juga sih pahalanya ke sana, dan juga kita merasakan betapa makna sehat itu sangat berharga. Ya. Ngantuk apa? Okay. Lalu Allah menjelaskan, nah, wa fil akhirati, dalam kehidupan akhir yang tiada berakhir, ingat azabun syadid, ada siksa yang. Ini nanti ada materi khusus tentang an-naru sifatun nar fil Quran wal ahadits. Ada sifat-sifat Quran yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ngeri. Jadi lalu supaya nanti menghadapi dunia ini kita memahami, nanti akan kita sampaikan di bawah ini beberapa ulama menjelaskan. Belum membacakan itu Pak, supaya kita juga ikut memahami. Wa maghfiratun, ada keampunan, ada keampunan. Jadi artinya bahwa ketika di dunia ini kita ada salah, ada hilang, kita bisa memperbaiki kok. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ayo kita bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, memelihara diri kita untuk dekat dengan Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apa saja. Wa'at bi'ir sayyi'ata al-hasanah, ikuti perbuatan yang jelek itu dengan baik, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ya Allah, luar biasa Pak Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi nggak ada putus asa, tapi tidak istihza, tidak mengolok-olok, tidak memperolok.
Maghfiratun minallah wa ridwan. Ada juga keridhaan. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengatakan keridhaan itulah tingkatan tertinggi di surga. Istilahnya bahasa beliau itu jangan hanya sekedar masuk surga. Ketika masuk surga mampu kita melihat Allah. Kenapa? Karena di dunia mata hati kita mampu melihat Allah. Begitu nanti di akhirat, kenikmatan yang tinggi adalah melihat Allah. Di atas itu lagi adalah keridhaan Allah. Macam apa? Ya sudah, masuk surga aja mau repot. Jadi ya memang ya beda apa makom kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditutup ayat itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maksud kesenangan yang menipu itu tidak kekal. Jadi kesenangan di dunia ini tidak kekal, gitu. Jadi akhirnya tertipu kita. Banyak isi harta mati, ya Allah. Lalu pertanyaannya siapa nyaman? Bahasa kitanya gitu, menyamani siapa? Seorang pegawai karena tahu dia apa-apa, kepala saja batis dan kepala kayak apa? Jalan. Artinya jujur kita untuk anak, tapi jangan sampai kita melupakan diri. Siapa yang sakit kan? Tapi itu bukan berarti lalu kita tidak semangat untuk hidup berkemajuan, kan begitu. Karena kita juga perlu untuk mengembangkan di dunia ini. Kalau sekarang kan modelnya segala-galanya kan duit. Saya di zamanun likulli syai'in bidina. Akan datang suatu masa zaman, lalu maknanya adalah mendekati hari kiamat. Saya di zamanun likulli syai'in bidina. Akan datang suatu masa segala sesuatu itu dengan dinar. Dinar itu ya uang apa sekarang. Jujur lah itu apa sekarang ini segala sesuatunya dengan uang. Bila ada duit ada jalan. Uang. Bisa sampai wayang ini Pak. Kekanak-kanak ya, bila ada duitnya ada pulang sekolah. Karena kan halus-halus itu kita tahu antara duit 5.000 lewat 10, bila dijuluk 2 itu pasti nanti ambil 10. Heran tuh ada kenakan. Tuhannya ini sudah nyaman. Berikutnya sekarang. Kalimat dunia, kata dunia. Kalimat itu bahasa Arabnya kita itu kata. Kalau kalimat itu jumlah. Kata dunia itu kan sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terdengar dunia. Bahasa Arabnya kan ad-dunia. Semua orang sudah akrab. Bahkan kitanya ini sekarang berada di dunia. Ad-dunia. Jadi kita sekarang ini berada di dunia. Dari alam roh ditiup oleh Allah ke alam rahim. Dari alam rahim dikeluarkan oleh Allah
dengan jasad menuju ke dunia. Kita di dunia sekarang. Secara makna kalau melihat dari kamus bahasa Indonesia, dunia itu maknanya ada alam kehidupan, maknanya semua manusia yang ada di muka bumi, ini namanya dunia. Lingkungan, lapangan kehidupan, itu makna dunia menurut kamus bahasa Indonesia. Bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, planet tempat kita hidup, dan beberapa makna yang lain. Itu kamus memberikan makna apa sih dunia. Jadi tentang dunia ini dan kehidupannya sangat banyak sekali Pak definisinya. Tidak hanya puluhan, tapi ratusan definisi yang termaktub dalam berbagai kitab. Makna dunia ini ad-dunya. Jadi kata ad-dunya bahasa Indonesianya lalu dunia. Itu kan berasal dari bahasa Arab. Dan tidak ada perubahan berarti dari bahasa asalnya ke dalam bahasa Indonesia kan dunia, dunia. Jadi bilang sama. Ad-dunya lalu bahasa kitanya dunia. Tapi tulisannya bukan dunia. Dunia. Dalam kamus Al-Ma'ani itu dikatakan bahwa kata dunia itu memiliki arti adalah tempat berbagai cobaan. Benarkah itu? Ya. Siapa itu yang tidak pernah menghadapi cobaan? Dari kata dana itu maknanya al-hayatul al-awirah. Jadi kehidupan hari ini itu bisa dinamai dengan ad-dunya dari kata dana. Sedang makna yang lain ada adna yudni. Dari wazn adna yudni maknanya adalah qarib atau qurba, sangat dekat. Jadi nanti ada penjelasan di sini. Kenapa kalau disebut dekat? Jadi qurba atau dana dimaknai dekat. Karena yang sangat dekat. Dekat dengan akhirat, dekat dengan kematian. Namanya kalau bahasa Arab dani'atul ajal. Jadi dani'atul ajal dekat dengan kematian. Karena kerasa kematian tak? Luar biasa. Satu sekong nggak bisa. Seorang anak lagi ya. Karena ya kawanan kita juga bisa berdua lagi ya. Padahal yang lainnya banyaknya. Jadi nggak terasa Pak. Jadi atul aja. Jadi dekat dengan kematian. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata dunia itu dari kata ad-dina. Ya. Ad-dina itu malah ngeri. Apa? Maknanya adalah najis dan kotor dunia. Najis dan kotor. Ya karena memang banyaknya kemaksiatan sudah diprediksi kok oleh malaikat. Mungkin wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu atajalu fiha may yufsidu fiha
fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bika nusabbihu bika wa nuqaddisullah. Ya Allah, kenapa sih Engkau akan menjadikan manusia di atas permukaan bumi yang bakalan menjadikan tumpah darah, bikin kerusakan? Kita melihat bahwa ada kerusakan. Kok dibikin kerusakin kalau bahasa kitanya mungkin. Kenapa? Karena menurut beberapa riwayat malaikat itu melihat komposisi pada manusia itu ada nafas, ada jiwa. Yang jiwa ini juga ada kecenderungan untuk jahat. Ada kecenderungan untuk jahat. Nah di situ melihatnya malaikat. Oh ya, apa kelahi itu? Kelahi sekor, dalam berebut duit, ada berebut apa-apa kan? Di Indonesia itu barangnya kita berebut dengan Cina, ya Bapak. Jujur akan ada ketahuan kan? Ngeri deh. Diperkirakan tahun 2024 ini akan didatangkan, kalau terus begini 50 juta. Tahu itu memanas-manasi kenapa kan? Tahun 29 nanti itu akan lebih dari 100 juta orang Cina. Ayo, berapa kita? Oh, panas saya gua. Ayo, berapa? Kan begitu. Artinya apa? Ini gambaran itu seperti itu. Melihat kisah-kisah di luar negeri kan seperti itu. Jadi prediksi malaikat itu ya memang apa, kondisi manusia itu ada kecenderungan untuk jahat. Jadi jangan heran gitu. Melihat dunia jangan heran. Ada jalan bina lain. Sudah diatur toh. Sudah diatur toh. Ada jalan. Apakah kayak gitu? Jadi lalu dina'ah najis dan kotor. Jadi makanya ada orang putusan. Kalau kita kan enggak, nanti ada sih baiknya ada. Ada juga yang memaknai adaniyah. Lain lagi Pak. Ad-dina'ah adaniyah bermakna kenikmatan, keindahan, kenyamanan. Makan itik kan kebetulan nyaman sama. Ayo kamu tayang. Ya Allah, nikmat hidup ini Pak. Itu ad-dunya dari kata ad-daniyah. Senang. Jadi siapa yang mengatur? Ya tetap ada saja masalah kehidupan. Tapi itulah dunia. Ada kotor, ada apa namanya, keindahan, kenikmatan, seperti itu. Di dalam kamus as-Shaid, mengapa dinamakan dunia ini dengan dunia? Dunia kita ini disebut dengan dunia kalau Pak. Itu mengatakan karena sangat singkat, sangat dekat dan sangat cepat. Katanya dalam penjelasannya di situ bahasa kitanya saja. Seseorang di dalam kehidupan dunia ini ada 3 keadaan, 3 kondisi. Jadi kondisi sebelum diciptakan, kondisi setelah meninggal, dan kondisi di antara keduanya. Itu menurut kamus
as-shaim. Jadi gini loh, ada kehidupan sebelum kita lahir, ya, sebelum kita lahir, ada kehidupan sesudah kematian. Nah, sebelum lahir ini panjang, Pak, gitu, luas. Sesudah kematian panjang abadi. Jadi sebelum kita dilahirkan itu tidak ada batas. Kenapa? Allah al-awwal la awwalana. Allah Subhanahu wa taala itu maha awal, tidak berawal. Lalu kita ada, matilah kita. Kita akan menuju kepada kehidupan al-akhirah la akhirah. Dalam tartib sebut la akhirah, la nihayatah, sama-sama aja. Al-awwal la bidayatalah, awal tiada permulaan. Wajah Allah sendiri menetapkan akan terjadinya dan ketetapan terhadap alam ini 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sedangkan baik umur Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu 7.318 tahun. Mulai Nabi Adam dari Rasulullah lahir itu, nah, kemudian Rasulullah lahir sampai sekarang digenapkan namanya 1000 berapa ya? 400 berapa? 1.500 tahun. Jadi mulai Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu kan dunia sudah ada, langit dan bumi itu sudah ada. Jadi Nabi Adam lahir sampai dengan Nabi Muhammad lahir 7.318 tahun. Orang hitung, orang 4 baca bener ya. Sampai dengan tabayanya mulai dari Rasulullah sampai sekarang. Nah kita ini Pak, lahir meninggal terus panjang, tiada berakhir. Tuh, jadi makanya disebut dunia itu dekat itu. Supaya kita paham tentang saya. Masa kemudian yang dikit seperti ini, panjang, wajah kada berbatas. Kita nggak berbatas. Itulah keyakinan kita. Kada habis. Kalau nggak habis, tidak. Demikianlah situasi setelah kematian, sangat panjang dan tidak ada habisnya. Dan di antara keduanya, itulah dunia yang disebut dengan danau. Ori. Ulun bayani 63 tahun kurang 3 bulan. Kira-kira habis berapa ya? 80 kan, 90 kan. Tidak tahu lah kita. Nah itulah gambarannya. Kalau menurut As-Shaim, cara membayangkan tentang kehidupan dunia itu dekat itu seperti itu. Ori dekat, pendek, singkat. Ya bagaimana maksudnya? Umur Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah setelah Nabi Muhammad dari kiamat, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan katanya tahun 1500 Hijriah kena kiamat. Wallahu a'lam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi wa qala qul
fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Suatu hari Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Beliau berpesan, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar melewati jalan sebagai musafir. Ini kan sebentar, singgah lapangan, singgah setempat. Mulai dari rumah, ya, mulai dari Al-Mutai, singgah di Binuan Bali. Tempat makan berlangsung sampai panjang, bentar. Itulah kehidupan. Jadi, mengapa dunia disebut dengan dunia? Ada sebab. Ada dua sebab. Yang pertama, lebih rendah daripada akhirat. Panjang kisahnya, tapi itulah gambaran. Jadi, arif haqiqat dunia satastari. Jadi karena dunia ini adalah tempat kita berkebun, insya Allah hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam dalam kita berkebun. Jamaah, mudah-mudahan kita menjadi ahlul khair, menjadi ahli kebajikan, dan sama-sama nanti kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.